Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan kabar gembira untuk teman-teman pejuang CPNS dimanapun kalian berada. Kabar gembira yang dimaksud adalah rekrutmen CPNS tahun 2021 yang rencananya akan dibuka pada bulan Maret tahun 2021. Adapun pembukaan pendaftaran seleksi CPNS 2021 ini diperkirakan akan menyediakan banyak kuota teman-teman, yang mana akan lebih besar dari jumlah formasi tahun 2019. Jadi buat teman-teman yang gagal di CPNS tahun kemarin bisa memanfaatkan kesempatan ini dan mempersiapkannya dari sekarang. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat info-info terbaru seputar CPNS ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Berikut adalah pernyataan dari Menpan RB teman-teman. Kita lihat di sini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyo Kumolo buka suara terkait jadwal seleksi CPNS 2021. Menpan RB menyebut untuk jadwal seleksi CPNS 2021 akan berbeda dibanding 3 periode seleksi calon pegawai negeri sipil sebelumnya. Pada tahun 2017, 2018, dan 2019, pembukaan untuk jadwal seleksi CPNS dilakukan di akhir tahun. Akan tetapi, rencananya jadwal seleksi CPNS tahun 2021 akan dibuka awal tahun 2021. Sekitar bulan Maret akan kita buka jadwal seleksi CPNS 2021, ujar Menpan RB. Namun, Cahyo belum merinci berapa jumlah formasi yang akan dibuka pada rekrutmen CPNS tahun 2021. Hal ini karena pihaknya masih akan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga hingga pemerintah daerah. Belum, karena CPNS tahun 2019 lalu juga masih banyak formasi kosong dan kami juga menghimbau supaya tidak asal rekrut dan harus sesuai kompetensinya, papar Cahyo. Cahyo mengatakan formasi yang kosong dapat dipertimbangkan untuk dialihkan ke formasi tahun 2021, namun pengalihan ini tetap memperhitungkan kebutuhan nyata dari instansi masing-masing, ujar Cahyo dalam keterangan tertulis kepada wartawan. Ada beberapa kementerian yang tidak menambah formasi untuk 2021-2022 tergantung formasi yang dibutuhkan saja, tidak asal menambah pegawai, kata dia. Formasi yang dibutuhkan untuk seleksi CPNS 2021 akan lebih banyak dibanding formasi CPNS tahun 2019. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menyatakan pengumuman rekrutmen CPNS 2021 akan dilaksanakan secepatnya. Ini sesuai dengan surat edaran resmi dari Menpan RB tentang usulan kebutuhan aparatur sipil negara tahun anggaran 2021. Kita lihat di sini, ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah di tempat. Memperhatikan dampak pandemi COVID-19 dan tertundanya pelaksanaan SKB pengadaan CPNS tahun 2019, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Kita lihat poin yang nomor 1. Penetapan kebutuhan formasi dan pengadaan ASN tahun 2020 diputuskan untuk ditiadakan. Nah, rencana awal sebenarnya tahun 2020 ini akan membuka CPNS lagi teman-teman. Namun karena adanya dampak virus COVID-19, jadi usulan CPNS tahun 2020 ini ditiadakan. Dan pada tahun 2020 ini BKN dan Kemenpan akan fokus untuk menuntaskan pelaksanaan CPNS 2019 yang sempat tertunda beberapa bulan karena adanya dampak virus COVID-19 dan sekarang sudah hampir memasuki tahap SKB. Semoga tidak ada kendala lagi. Kemudian kita lihat poin yang nomor 2. Sejalan dengan keputusan sebagaimana maksud pada angka 1, instansi perlu harus melakukan pemetaan dan penyederhanaan birokrasi serta penyesuaian analisa jabatan dan analisa beban kerja pegawai dengan mempertimbangkan perkembangan tugas dan fungsi organisasi yang dinamis, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat, dan berbagai penyesuaian dalam sistem manajemen ASN dalam situasi tatanan kenormalan baru saat ini.
Nah, di sini Menpan RB meminta instansi untuk melakukan pemetaan dan penyederhanaan birokrasi dengan mempertimbangkan perkembangan tugas dan komunikasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kita lihat poin yang nomor 3. Terhadap usulan ASN tahun 2020 yang telah disampaikan instansi pada informasi, usulan tersebut secara otomatis diakumulasi pada usulan ASN tahun 2021. Nah, jadi usulan ASN yang tahun 2020 ini otomatis diakumulasi pada usulan ASN tahun 2021. Jadi teman-teman persiapkan saja untuk seleksi CPNS 2021. Nanti kami akan infokan lebih lanjut terkait pelaksanaan CPNS tahun 2021 ini. Kemudian kita lihat poin yang nomor 4. Instansi dapat melakukan penyesuaian usulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan memperhatikan prioritas angka 2. Nah, di sini instansi diminta untuk melakukan usulan ASN sesuai dengan yang dibutuhkan oleh instansi masing-masing. Dan dalam acara rapat koordinasi, Bapak Cahyo mengatakan bahwa CPNS tahun 2021 ini terbatas sesuai dengan kebutuhan. Dan ia juga mengatakan ada lembaga pemerintah yang berencana tak ingin menambah lagi jumlah pegawainya. Misalnya Kementerian Keuangan. Diketahui Kementerian Keuangan ini sudah berencana tidak membuka lowongan CPNS selama 5 tahun ke depan. Termasuk sudah mulai banyak dari kementerian-kementerian lain yang tidak menambah pegawai lagi. Dan kemungkinan formasi terbanyak dibutuhkan pada CPNS tahun 2021 ini adalah guru atau tenaga pendidik, tenaga medis, dan tenaga penyuluh yang berstatus PNS. Untuk kekurangan jabatan guru kira-kira sekitar 700.000 guru PNS teman-teman, jadi kekurangan 700.000. Kemudian untuk tenaga medis sekitar 260.000 dan 100.000 untuk tenaga penyuluh. Jadi 3 formasi itu adalah formasi terbanyak dalam CPNS tahun 2021 teman-teman. Kemudian kita lihat poin yang nomor 5. Perubahan usulan pada informasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan sampai dengan akhir bulan Agustus 2020. Jadi apabila instansi ingin melakukan usulan ASN tahun 2021 ini bisa dilakukan sampai akhir Agustus 2020. Dan saat ini instansi sedang menyusun usulan tersebut teman-teman sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi daerah atau instansi pusat. Kemudian kita lihat poin yang nomor 6. Peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK wajib diunggah ke e-formasi dan merupakan dasar dalam penginputan data kebutuhan ASN di e-formasi. Kemudian poin yang nomor 7, instansi diharapkan menyiapkan anggaran terutama gaji, diklat dasar, dan diklat jabatan fungsional calon aparatur sipil negara pada tahun anggaran 2021. Nah, selain instansi diminta untuk melakukan usulan ASN pada perekrutan CPNS tahun 2021, instansi juga diminta untuk menyiapkan anggaran yang berupa gaji, diklat dasar, dan diklat fungsional calon aparatur sipil negara pada tahun 2021. Baik, itulah sedikit informasi dari kami tentang usulan kebutuhan aparatur sipil negara di instansi pusat maupun di instansi daerah. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.